Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang informasi yang ada dalam teks editorial. Jadi bagi peserta didik yang belum mendapatkan informasi terkait dengan teks editorial atau materi pada pembahasan pertama, silakan kalian buka video sebelumnya dan jangan lupa subscribe ya, agar kalian itu dapat menerima informasi terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita fokus ke materi. Bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, untuk kebahasanya nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita mengetahui peta konsep teks editorial terlebih dahulu, di mana dalam teks editorial itu ada dua garis besar. Yang pertama adalah struktur teks editorial, kemudian yang kedua adalah kebahasaan teks editorial. Dalam struktur editorial itu ada bagian-bagian struktur, kemudian ada kerangka teks editorial. Sedangkan dalam kebahasaan teks editorial itu ada unsur kebahasaan teks editorial dan merancang teks editorial. Itu adalah konsep pembelajaran terkait dengan teks editorial pembelajaran bahasa Indonesia SMA kelas 12. Struktur teks editorial. Tentunya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari teks editorial. Jadi pengertian dari teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Jadi itu adalah pengertian dari teks editorial. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya juga, bahwasanya pengertian dari teks editorial itu teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi. Nah, ini adalah media yang mempublikasikan terkait dengan teks editorial yang ditampilkan dalam medianya. Jadi setiap media cetak maupun media elektronik itu ada kolom atau ada bagian tentang teks editorial. Kalau biasanya kalian juga mengenal ada isu bencana, kemudian ada juga opini, kemudian ada juga terhadap teks editorialnya dan dari rubriknya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas bahwasanya permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, faktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Nah, jadi fokus pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama adalah pengenalan isu, kemudian yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Silakan kalian siapkan buku catatan kalian, kalian simak, kalian pahami, kemudian kalian catat hal-hal yang penting dalam materi struktur teks editorial. Sudah dibahas pada pertemuan di kelas 10 bahwasanya teks editorial itu termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial itu meliputi pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Jadi pada bagian pertama ini penulis itu berusaha untuk mengenalkan isu-isu yang sedang aktual, kemudian sedang fenomenal dan kontroversial. Jadi contohnya ketika di masa pandemi seperti ini, isu-isu yang sedang hangat atau aktual atau fenomenal itu adalah tentang kesehatan. Jadi banyak sekali media-media cetak maupun media elektronik itu membahas tentang kesehatan. Tidak hanya itu, di bidang ekonomi juga sama. Efek dari pandemi ini membuat perekonomian di Indonesia mungkin menurun, kemudian banyak sekali
pedagang-pedagang yang gulung tikar, kemudian fenomena bantuan yang semakin hari semakin banyak, kemudian banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sedang dialami di masa pandemi seperti ini. Itu terkait dengan pengenalan isu. Setelah ada pengenalan isu, tentunya ada penyampaian pendapat atau argumen. Jadi bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan, redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya, argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Jadi contohnya ketika ada pengenalan isu tentang kesehatan, tentunya penulis atau redaksi ini itu akan membuat data-data penelitian atau pernyataan para ahli maupun fakta-fakta di lapangan untuk memperkuat isunya tadi. Jadi dalam menyampaikan pendapat itu tidak asal menyampaikan pendapat begitu saja. Jadi ada bahan atau ada fakta-fakta yang mendukung pendapatnya tersebut. Itu yang dinamakan dengan penyampaian pendapat atau argumen terhadap teks editorialnya. Dan yang terakhir di bagian ketiga ini tentang penegasan. Jadi penegasan dalam teks editorial itu berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Jadi ini adalah bagian akhir di mana redaksi atau penulis itu memberikan suatu kesimpulan atau saran atau rekomendasi terhadap lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang berkesinambungan dalam isu-isu yang tadi sudah dibuatnya. Contoh tadi Pak Guru mencontohkan tentang isu tentang kesehatan. Tentunya di situ ada kesimpulan terkait dengan isu kesehatan tersebut. Kemudian bisa juga ada saran atau rekomendasi terhadap instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam kesehatan. Itu contohnya seperti itu. Begitu juga dengan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan penegasan atau simpulan, saran, atau rekomendasi terhadap isu dan argumen yang sudah dibuatnya. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh analisis. Nah ini Pak Guru ambil dari modul ya. Dari modul, kemudian modul itu mengutip dari ini Tirto diakses pada mata Februari tahun 2030. Di sini ada contoh teks editorial dampak virus corona di ranah paragrafnya sengaja ditulis 1, 2, 3, 4 sampai 17. Adapun yang pertama, paragraf pertama, sebelum corona menjadi wabah penyakit di Cina, nasi Brigato isi sedang di atas angin. Tahun lalu direktur kreatif lini busana premium ikonik asal Inggris Burberry ini membuat keberatan dengan melansir logo baru. Tadinya logo lini busana yang berdiri pada 1850-an ini bergambar prajurit perang menunggang kuda dan membawa senjata. Rizky mengubah logo jadi huruf B yang terinspirasi dari inisial nama pendiri lini busana yaitu Thomas Burberry. Itu yang paragraf pertama. Kemudian yang kedua, respon publik terhadap perubahan logo ini bisa dikatakan cukup baik. Terlebih lagi respon konsumen di Cina yang cenderung menyukai produk fashion yang memamerkan logo brand dengan jelas pada produk. Nah, pada Juli 2019, China Morning Post melaporkan peningkatan penjualan Burberry di Cina ada di angka 2 digit pada kuartal pertama 2019. Nah, pada paragraf 1, 2 ini penulis itu mencoba mengungkapkan kejadian yang ada di Cina, bahwasanya dengan adanya merek Burberry, peningkatan konsumen di Cina itu meningkat karena gara-gara ada perubahan huruf B pada logo Burberry ini. Selanjutnya, para milenial kelas menengah ke atas jadi konsumen mayoritas yang membeli barang lewat media sosial. Setiap tanggal 17,
Burberry melansir koleksi baru di Instagram dan WeChat. Nah, menurut tim Burberry, penjualan di platform tersebut menghasilkan volume yang signifikan. Nah, hal ini yang mendongkrak penjualan Burberry adalah potongan pajak impor yang diterapkan pemerintah Cina. Kebijakan diterapkan agar para konsumen Cina tidak lagi membeli barang di luar negeri. Nah, silakan kalian baca, nanti Pak Guru juga akan melampirkan di deskripsi ya, agar kalian itu bisa memahami tag editorial yang berjudul Dampak Virus Corona di Ranah Usia. Jadi itu, ini sampai 17, silakan kalian pahami, kalian baca. Setelah kalian baca dan memahami, kalian mencoba untuk menganalisisnya. Adapun analisis pada tag ini itu adalah sebagai berikut. Nah, ini sangat mudah sekali. Untuk pengenalan isu itu ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4, 5. Ini adalah sampai ke pengenalan isu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu penyampaian pendapat atau argumen itu banyak sekali, mulai dari paragraf 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini adalah penyampaian pendapat oleh redaksi terhadap isu yang sudah diangkatnya atau sudah dituliskannya di paragraf awal ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di penegasan. Kita coba lihat penegasan di paragraf ke-17. Nah, di sini terbukti bahwa ini adalah kesimpulan dari tag editorial ini. Konsumen Cina adalah orang-orang yang ingin tampil beda dan dianggap memiliki selera tinggi. Oleh karena itu, mereka tak segan mengeluarkan banyak uang untuk barang-barang prestisius. Ini rutinitas untuk belanja barang mewah mesti tertunda akibat corona. Satu-satunya barang yang paling laris di Cina saat ini adalah masker. Ini terbukti bahwasanya dengan adanya pandemi ini, dampak virus corona itu terjadi perubahan. Yang tadinya suka membeli barang-barang mewah, kemudian membeli barang-barang yang memiliki brand yang sangat tinggi, kemudian gara-gara corona akhirnya masker menjadi barang yang paling laris di Cina. Itu adalah penegasan ulangnya. Oke, setiap pertemuan pasti ada evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi struktur tag editorial. Nah, di sini Pak Guru memberikan satu evaluasi tentang membuka data penerimaan bantuan sosial. Ini adalah tag editorial yang diterbitkan oleh Solo Post pada hari Senin, Kliwon, 8 Juni 2020. Nah, setelah kalian membaca, nanti juga ada di deskripsi ya untuk teks membuka data penerimaan bantuan sosial ini. Itu silakan kalian jawab, analisislah teks tersebut berdasarkan struktur yang sesuai. Pengenalan isu paragraf keberapa, penyampaian pendapat atau argumen di paragraf berapa, kemudian yang ketiga penegasan di paragraf berapa. Tidak hanya memberikan paragraf itu saja, tapi kalian menuliskan analisisnya. Analisisnya contohnya di paragraf pertama itu mengenalkan tentang pasien yang ada di Indonesia atau budaya baru terhadap pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Intinya kalian tidak hanya menuliskan paragraf 1, 2, 3, dan 4, tapi harus ada alasannya di belakang angka tersebut. Jadi untuk alasan ini silahkan kalian bebas. Artinya Pak Guru memberikan pesan kepada kalian untuk berargumentasi dalam menjawab. Setelah kalian menjawab dengan angka, kemudian kalian terus ada alasannya mengapa di angka tersebut, di paragraf tersebut itu termasuk ke dalam struktur pengenalan isu. Jadi ada tambahannya setelah kalian menuliskan paragraf ke-1, kemudian alasannya itu apa. Dimohon dipahami dan dicermati dengan baik. Oke, sampai di sini pembahasan tentang struktur tag editorial. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalian membaca tentang glosarium. Yang pertama tentang alternatif, itu artinya pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Asertif artinya tegas, kemudian editorial mengenai atau berhubungan dengan editor atau pengeditan. Dan fakta, hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Isu, masalah yang dikedepankan
untuk ditanggapi atau sebagainya, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas-desus. Itu adalah pengertian dari isu. Identifikasi, tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seorang, benda, dan sebagainya. Kemudian ada opini, yang berarti pendapat, pikiran, atau pendirian. Dan terakhir, glosariumnya adalah solusi, yaitu tentang penyelesaian atau pemecahan masalah. Itu glosarium pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa sehat. Sekian dari Pak Guru, lalu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.